Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to rahmasabat.net. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Chromebook PC ataupun laptop Windows. Oke teman-teman, kalau misalnya kita berbicara tentang hal ini ya, ketika kita membandingkan antara Chromebook dengan komputer Windows ataupun laptop Windows kayak gitu ya. Di sini kita akan coba pecah dari beberapa pertanyaan ya teman-teman, sehingga di sini akan menjadi lebih gampang kita mengurutkannya. Oke, yang pertama adalah bagaimana peruntukannya untuk bisnis. Sebenarnya keduanya itu semuanya bisa teman-teman kita gunakan untuk kebutuhan bisnis. Nah, tinggal bisnisnya itu untuk apa gitu ya teman-teman. Misalnya ya katakanlah desain. Untuk desain. Nah, untuk desain yang tidak terlalu berat, kalau di sini ya Chromebook yang saya pakai ini kan Samsung Chromebook 4 yang ada di sini ya teman-teman. Tentu kalau misalnya kita melihat dari segi spesifikasi ini benar-benar tingkat bawah ya. Dia Celeron ya, sehingga kalau misalnya kalian buat desain-desain raster tentu itu akan berat teman-teman. Begitupun juga laptop Windows teman-teman, seperti itu dengan spesifikasi yang sama ya, seperti itu. Nah, kalau untuk bisnis yang lain seperti bisnis yang mungkin kebanyakan online seperti itu, ini bisa bersaing ya teman-teman ya, karena memang ini kan kita kebutuhannya hanya di browser aja. Nah, dengan spesifikasi yang sama ya, entah itu PC maupun laptop ya, ini Celeron. Nah, tetapi ketika di sini itu kita pakai Chromebook dengan spesifikasi yang lebih tinggi, misalnya yang seperti kemarin itu, kita kan bahas tentang itu ya, berbagai macam contoh untuk Chromebook yang SSD ya. Kebanyakan yang SSD itu dia sudah memiliki prosesor yang cukup baik seperti ini teman-teman. Ini yang bisa kita bandingkan seperti ini, contoh aja ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini beda lagi teman-teman. Jadi kita mainnya, kita kalau melihat kayak gini tuh kita ke spesifikasi ya teman-teman. Entah itu sistem operasinya itu berbeda, yang penting spesifikasinya bro, spesifikasi hardwarenya. Jadi kita tidak bisa memukul rata, lah ini komputer Windows kok lemot gitu ya. Kita lihat spesifikasinya bro. Kalau komputer Windows itu dia masih memakai hard disk, kebanyakan memang dia masih agak ngap-ngapan ya. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan memakai SSD, tentu akan berbeda jauh gitu ya. Misalnya kalau kalian gunakan untuk desain, editing video dan lain sebagainya, tentu itu akan lebih cepat dan tidak terasa lemot ketika pakai SSD. Nah, ketika pakai hard disk, masih pakai hard disk kayak gitu ya, menyesuaikan kecepatan hard disk dan berapa lamanya juga teman-teman. Jadi berapa umur si hard disknya tersebut. Misalnya laptopnya itu keluaran 2012 ya, jelas kalau misalnya dipakai di sini ya itu akan ada penurunan ya, penurunan di hard disknya bro, di hard disk maupun di perangkat lainnya, di perangkat kunci hard disk, RAM. Kalau prosesor itu jarang ya, prosesor biasanya yang sering mendapati penurunan yang membuat lemot itu yaitu tadi RAM-nya sudah mulai harus ganti, terus hard disk juga mulai ganti gitu bro. Sama aja Chromebook juga sama. Jadi semakin lama dia penggunaannya, misalnya di sini Chromebook keluaran tahun 2012, tentu kalau bisa digunakan di sini ya performanya akan menurun kayak gitu teman-teman. Ya kalau untuk mengatasi tidak lemot ya di komputer lain, misalnya di komputer Windows kita tidak bisa pakai hanya hapus temporary file aja, itu tidak merupakan solusi teman-teman ya. Jadi menghapus temporary file itu hanya agar membebaskan hard disk kalian dari kapasitasnya biar ada gitu ya. Misalnya kapasitas hard disk kalian itu udah mepet banget, itu biar nambah gitu ya. Jadi ruangan penyimpanannya jadi lebih lega kayak gitu. Itu temporary. Jadi itu bukan untuk mengatasi agar Windows-nya itu menjadi lebih cepat seperti itu. Nah, kalau pengen cepet ya memang harus upgrade teman-teman, upgrade peralatannya gitu ya teman-teman. Nah, contohnya adalah ini ya teman-teman ya. Ketika kita bahas ini, si Chromebook ini ketika kita bandingkan dengan laptop ya Windows dengan spesifikasi yang sama, itu akan lebih cepetan Chromebook teman-teman. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang di sini kan dia lebih minimal ya teman-teman ya. Jadi misalnya ada banyak sekali fungsi ataupun grafis yang berkaitan dengan grafis dan berbagai fitur gitu ya yang ada di Windows, yang menyebabkan itu memang seharusnya untuk pemakaian
sistem operasi Windows itu untuk spesifikasi perangkat yang katakanlah grade-nya segini ya teman-teman, tapi ketika dipaksa perangkat grade-nya segini itu ya dia akan ngap-ngapan gitu, jadi nggak bisa gitu ya teman-teman. Semakin tinggi OS-nya, biasanya semakin tinggi OS-nya itu ya semakin diperbarui, kayak Windows 7 ke Windows 8, Windows 10 kayak gitu, dia akan membutuhkan resource yang semakin tinggi seperti itu, dan terutama juga di bagian grafiknya teman-teman ya, di samping prosesornya juga seperti itu. Jadi ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi hal itu. Nah, maka kembali lagi ke situ teman-teman. Kalau kebutuhannya hanya sebagai itu tadi ya jelas ini pun juga bisa bersaing gitu ya kalau untuk browser. Kalau untuk desain kita juga sudah mencoba di sini pakai Inkscape vektor ya untuk vektor dan masih lancar. Nah, mungkin ketika dalam kasus tertentu ketika sudah tumpuk desainnya gitu ya teman-teman, itu akan terasa agak nge-lag gitu ya teman-teman. Ya itu wajar sih karena memang spesifikasinya seperti itu gitu ya. Nah, tetapi bisa kalau misalnya kita mau gunakan untuk nyetok pun juga bisa gitu ya teman-teman. Seperti itu adalah salah satu contohnya ya. Cuman memang kalau misalnya dibandingkan dengan Windows, kalau Windows itu dia udah clear natif semua ya, asli, bener-bener asli. Kalau sini memang yang asli itu di Chrome OS-nya teman-teman di sini. Kalau misalnya kalian tahu di sini ada Linux, nah Linux di sini tuh kayak virtualisasi. Ya, seperti itu. Itu ada perbedaan ketika digunakan untuk bisnis. Nah, apakah ini bisa digunakan untuk berbisnis? Ya bisa, kayak gitu. Tinggal bisnisnya apa dulu gitu ya. Lebih efektif yang mana? Jadi tuntutan dari bisnisnya itu menuntut secepat apa, terus menuntut software yang macam apa gitu ya. Karena tidak semua software yang katakanlah kalau kalian udah biasa pakai software-software yang di Windows, misalnya untuk editing video misalnya pakai Adobe Premiere, atau untuk pemrograman itu pakai software A gitu, software B kayak gitu, dan ternyata memang tidak ada versi yang untuk Linux kayak gitu, karena di sini jembatannya ada di Linux ya teman-teman ya. Seperti itu ya, tidak bisa gitu ya. Jadi untuk menyamakan workflow-nya kalian bisa jadikan referensi, misalnya kalian coba cari-cari tentang Linux teman-teman ya, seperti itu. Di sini Linux Debian. Jadi kalau misalnya ada match, ada pas kecocokan tertentu gitu ya, apa yang bisa kalian kerjakan di Windows bisa dikonvertkan ke Linux gitu ya. Ya bisa, kalian bisa pakai Chromebook-nya gitu ya teman-teman. Karena sebagian besar software Linux itu bisa di sini. Itu ada perbedaan yang untuk pertanyaan yang pertama, bro. Terus bagaimana dengan kompatibilitas perangkat? Oke. Ya sebenarnya kayak di Windows ya, di Windows, di PC Windows seperti laptop Windows. Kalau laptop biasanya yang sudah keinstall gitu ya, diinstal itu. Kalau di Windows memang udah banyak sekali gitu, misalnya dari si penyedia hardwarenya dia sudah membuat, karena bentuk Windows sendiri kan dia sudah umum ya, dan udah banyak sekali pengguna ya, tentu itu sudah ditarget oleh si pengembang harus bisa itu gitu ya teman-teman. Nah, tetapi karena Chromebook ini memang baru, jadi belum ada keharusan bagi si pembuat atau si penyedia hardware tersebut, bro. Belum ada keharusan kamu harus bisa ini gitu kan, sehingga dia masih belum membuat semacam modul atau penjembatan dari si perangkatnya ke perangkat lunak ini gitu ya teman-teman. Nah, misalnya yang ada di paketan Chromebook kayak gini, dia itu sudah ada webcam, sudah ada keyboard kayak gini, terus boardnya yang ada di sini itu kan semuanya sudah diverifikasi, jadi sudah sesuai dan sudah terregister ke OS-nya, bro. Nah, makanya bisa terregister ke sini gitu ya teman-teman. Jadi udah ada modulnya di sini, makanya udah bisa ke situ. Di Windows pun juga sama teman-teman. Kalau misalnya itu dia bisa si perangkat ya, di hardwarenya itu dia bisa memakai yang standar yang ada di Windows ya, di Windows itu standarnya, maka kita juga tidak perlu menginstal lagi driver. Nah, tetapi kalau misalnya pengen optimal kan, itu kan driver itu kan yang sudah dioptimalkan oleh si pembuat atau si penyedia hardware, entah itu perangkat kamera kayak, atau untuk mouse, keyboard atau lainnya gitu ya teman-teman, kayak gitu. Jadi bisa pakai itu, termasuk printer juga gitu ya. Nah, kalau untuk yang spesifik kayak printer kayak gitu ya, tentu kita perlu install driver. Jadi kan tidak semua kan daftarkan ke situ kan, ke Microsoftnya, ke Windowsnya kan sama aja. Jadi perlu install drivernya kayak gitu ya. Itu konsepnya sama teman-teman. Nah, cuman karena memang di sini memang belum ada keharusan untuk kamu harus bisa Chromebook, harus bisa Chrome OS ya seperti itu. Jadi masih
banyak yang belum kompatibel, dan beberapa yang ada di sini seperti driver printer yang udah bawaan di sini kan sudah kita bahas juga di sini. Kalian bisa lihat di situ untuk yang printer-printer yang sudah disupport di sini gitu ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana dengan printer-printer lain gitu ya? Ya belum bisa gitu ya teman-teman, seperti itu, kecuali dari pihak produsennya dia ada solusi untuk hal ini gitu ya teman-teman, sehingga itu bisa digunakan untuk Chromebook. Oke, jadi itu untuk masalah kompatibilitas. Dan untuk yang lain-lain seperti kayak mouse, keyboard yang standar-standar ya teman-teman, eksternal kayak gitu yang memakai colokan USB, itu banyak sekali yang support ya teman-teman ya, bisa gitu ya. Bahkan capture card juga kita juga pernah bahas, capture card pun juga bisa langsung colok gitu ya. Bahkan DJI Action 2 pun juga dia bisa langsung pakai gitu ya, jadikan webcam bisa. Jadi sudah banyak sekali perangkat-perangkat yang dia itu sudah support di sini. Jadi semakin lama semakin kesini itu semakin komplit teman-teman. Jadi tenang aja, karena memang waktu itu pas kita buat pertama kali di sini memang masih banyak yang belum gitu ya. Tapi semakin hari itu semakin berkembang gitu ya untuk ini si Chromebooknya ini teman-teman. Lalu apa sih kelebihan dari eMMC? Nah, kelebihan eMMC kan ini kan pakai eMMC ya teman-teman ya. Ya, untuk Samsung Chromebook 4 ini pakai eMMC. Nah, sebenarnya kelebihannya adalah kalau dibandingkan dengan hard disk ya, kalau laptop pakai eMMC itu ya kayak HP gitu ya teman-teman ya, kayak HP atau smartphone kalian gitu ya. Jadi kalian lebih nyaman dibawa kemana-mana tanpa takut adanya kerusakan di piringan. Berbeda dengan hard disk ya teman-teman ya. Kalau hard disk itu, ketika hard disk itu pakai di laptop, misalnya kalian bawa tas kayak gitu kan kemana-mana, dan kalian pas lompat-lompat atau jatuh gitu ya misalnya itu, nah itu ada resiko kerusakan di piringan hard disknya gitu ya teman-teman. Biasanya ya kayak ada suara ngik kayak gitu kan. Nah, tapi kalau untuk ini yang modelnya kan ini eMMC kan sama kayak itu ya, modelnya kayak flash drive, flash disk kayak gitu kan. Kayak SSD juga sama ya, bentuknya kayak kartu, jadi tidak pakai piringan optik gitu ya teman-teman. Kayak gitu eMMC. Dan kita juga sudah bahas ya, eMMC itu contoh kecil banget teman-teman. Jadi kayak semacam kartu tapi kecil, dan itu nemplek. Cuman ya untuk masalah size-nya aja. Tuh ada Samsung eMMC teman-teman ternyata ini ya. Ya bentuknya ya kayak gini. Tuh kayak gini ya. Yap, seperti itu ya teman-teman. Tapi untuk ini ya, kita lihat ukurannya itu kebanyakan. Nah, ini yang paling tinggi 256 GB. Kalau 1 tera jarang aku nemui. Nah, tapi setidaknya ini lebih aman ketimbang hard disk teman-teman kalau misalnya ditaruh di laptop ya. Nah, kalau dibandingkan dengan SSD tentu lebih baik SSD ya teman-teman. Tapi itu tergantung mereknya juga teman-teman. Merek sama kualitas si SSD-nya juga. Kalau dibandingkan misalnya katakanlah eMMC dengan kualitas yang good, kualitas yang baik dengan SSD yang kualitasnya yang tidak diperhatikan, bisa jadi lebih bagusan eMMC. Jadi kita tidak bisa langsung memvonis eMMC itu jelek lebih rendah dari SSD. Kita lihat dulu SSD-nya kayak apa. Kalau SSD-nya langsung dipakai udah rusak ya sama aja teman-teman. Nah, kayak gitu bro. Nah, tetapi kalau misalnya kualitasnya standar sama sejajar gitu ya, tentu lebih bagusan SSD teman-teman ya. Ini eMMC udah ada eMMC 5.1 gitu bro. Lalu bagaimana untuk rekaman gitu ya, recording? Nah, kalau di Windows kita tahu ya teman-teman, untuk recording kayak gitu ya, recording pakai mikrofon ya jelas sudah bisa ya teman-teman ya, sudah bisa. Dan dia juga bisa pakai soundcard eksternal pun juga bisa teman-teman. Ini soundcard eksternal murah ya teman-teman ya. Ya intinya semakin bagus kualitasnya ya semakin mahal juga. Ini juga sama aja teman-teman, di laptop juga sama, karena ini juga adanya input outputnya untuk ini, untuk audio gitu ya teman-teman. Jadi nggak usah takut karena sama aja gitu. Sama aja ya, memang untuk kompatibilitas softwarenya aja yang memang berbeda. Jadi misalnya kayak kalau misalnya kalian biasa pakai Adobe Audition misalnya ya di Windows, tentu itu tidak bisa dikonvert ke sini gitu ya teman-teman ya, karena memang ini beda. Jadi Adobe memang tidak bisa dijalankan di Linux sebenarnya teman-teman. Jadi kalau misalnya dijalankan di Linux pun juga itu kurang maksimal gitu ya teman-teman. Bisa saya pakai layar compatibility kayak gitu kan. Nah, tapi kurang maksimal, dan itu eman-eman juga kalau misalnya kalian sudah beli lisensinya gitu kan.
Kan mending kan kalian pakai yang sudah natif atau asli gitu ya teman-teman ya, langsung gitu ya, sehingga kalian bisa mendapatkan kualitas dari software yang kalian beli itu gitu ya. Itu kalau misalnya kalian fokus di situ ya, di software-software premium kayak gitu ya, memang kalian mending jangan pilih Chromebook kayak gitu ya. Jadi kalian pilihnya yang Windows gitu teman-teman. Seperti itu masalah kebutuhan saja sih teman-teman. Jadi kalian perlu perhatikan ini sebelum kalian itu beli gitu kan. Jangan sampai kalian itu beli tanpa perkiraan gitu kan. Nanti jadinya nganggur ininya gitu ya, eman-eman. Nah, lalu dari segi harga, bro. Oke, lalu bagaimana dengan harga gitu ya? Sebenarnya bisa aja untuk opsi laptop Windows, tetapi kalau misalnya di sini kalau kita itu memikirkan tentang budget ya, kebanyakan dengan spesifikasi yang hampir mirip pas waktu itu ya, teman-teman. Ini dari pengalamanku ya, pas waktu itu perbandingannya 2 kali lipat, teman-teman. Jadi komputer yang memang Windows sama Chromebook itu 2 kali lipat. Jadi si Chromebook ini 2,5, dan dulu pas aku coba cari laptop Windows itu harganya sampai 5 jutaan dulu. Tapi pas setelah pandemi itu turun teman-teman, 4 juta, tapi masih mahal, lebih mahal gitu ya teman-teman. Makanya kayak gitu. Dan kebetulan juga di sini karena memang aku kebanyakan itu berkaitan dengan Google. Nah, sehingga di situ kan cocok. Jadi match ya, teman-teman. Jadi pas kebutuhanku itu match, sesuai. Nah, apalagi pas waktu itu kan memang dictation ya. Di sini dictation itu menjadi nilai plus bagiku ya, teman-teman, bagiku. Dictation karena ini belum bisa dilakukan di Windows, teman-teman. Dictation bahasa Indonesia. Jadi kalau di Windows itu kita harus pakai Google Chrome kan, sama aja. Terus ke translate terus kita klik itu mikrofon dan kita ngomong, tapi kan itu pakai Chrome ya, sama aja kan pakai Chrome browser. Nah, walaupun untuk Windows sendiri bro, untuk Windows sendiri dia juga bisa dictation juga sama teman-teman, dikte ya, dikte bisa, tapi bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Nah, makanya di sini kita pilih yang Chromebook gitu ya waktu itu teman-teman, dan sesuai budget juga. Jadi pas budgetnya tidak terlalu banyak, karena di sini kan kita bawa kemana-mana nih teman-teman. Jadi ketika kita itu sebenarnya ada kelebihan nih teman-teman ya, ketika pas kita coba matchkan dengan kebutuhan kita dan saya match pas banget ya tadi ya, berkaitan dengan Google kayak gitu yang ada di sini pas. Nah, lalu budgetnya tidak terlalu tinggi dan itu sudah bisa mendukung kebutuhan gitu ya teman-teman. Nah, coba bayangkan kalian beli laptop katakanlah harga sekitar 7 juta 8 juta ya, harusnya memang lama ya teman-teman ya. Jadi penggunaannya biasanya lama ya, jadi tidak langsung dipakai rusak itu ya, enggak ya. Tapi kalau misalnya pas sudah melewati masa garansi dan rusak kan eman-eman juga gitu ya, harganya kayak sayang gitu ya. Jadi harga kalau laptop aku biasanya malah mending yang murah teman-teman, beneran beda ya kalau komputer teman-teman. Kalau laptop itu kan dibawa kemana-mana sih, seperti itu. Untuk aku sekarang ini ya teman-teman, karena ini memang budgetku terbatas, sehingga di sini untuk ketika aku pilih Chromebook kayak gini kan, dia pas ini kan harganya tidak terlalu tinggi ya teman-teman yang ini gitu. Jadi nggak terlalu nggak terlalu eman-eman, nggak terlalu was-was gitulah intinya gitu. Berbeda kalau misalnya kita pakai yang lebih tinggi itu kayak was-was gitu ya, ada rasa was-was tersendiri kalau misalnya nak rusak piye gitu, nak rusak piye. Nah gitu bro. Nah, kecuali kalau misalnya kita memang sudah memiliki keuangan yang benar-benar stabil kayak gitu kan ya, bebas teman-teman. Misalnya udah jadi kayak uang 20 atau 30 juta itu udah merupakan uang yang kecil gitu kan, ya itu gak masalah juga gitu ya beli yang tapi kalau misalnya masih belum kayak gitu ya, kayaknya masih eman-eman juga kalau misalnya kita investasikan di situ gitu kan. Terus selanjutnya itu tentang masalah harga ya teman-teman ya. Jadi ini dari sudut pandangku pribadi. Terus bagaimana untuk memilih Chromebook? Sebenarnya sama aja dengan laptop teman-teman ya, laptop atau komputer ya teman-teman. Biasanya kalau misalnya kalian sebelum beli itu usahakan kalian benar-benar teliti gitu ya, karena di situ kan kalian spend uang ya, kalian mengeluarkan uang gitu kan. Kalau aku biasanya memang benar-benar teliti kayak gitu. Jadi di sini pun aku Chromebook juga aku beli yang
baru teman-teman, yang benar-benar baru. Jadi aku tidak mau resiko juga. Nah kalaupun aku beli yang lama juga aku perlu tahu gitu ya, kira-kira itu penggunaannya seperti apa. Tapi aku jarang sih sekarang teman-teman gitu. Misalnya untuk struk pembeliannya, kalau misalnya katakanlah itu dijual gitu kan, dijual biasanya kan ada struk pembeliannya itu kapan gitu ya. Nah kayak gitu kan bisa kita jadikan acuan nih, mau beli apa enggak gitu kan. Dan juga di sini yang perlu kalian ketahui tentang kalau untuk Chromebook ya, itu ada AUE-nya ya, teman, AUE. Nah, kita juga sudah bahas di sini ya. Kalian bisa lihat di sini mengenal AUE, Auto Update Expiration. Jadi kalian perlu cek ini teman-teman. Ini karena ada dari beberapa pengalaman yang tanya di kita gitu kan, itu ada yang salah beli gitu ya teman-teman. Jadi udah nggak bisa diupdate lagi jadi, kayak gitu. Dan mungkin deskripsi yang diberikan oleh penjualnya itu kurang gitu ya teman-teman, sehingga udah terlanjur beli gitu ya dan nggak bisa diupdate kayak gitu. Jadi udah bener-bener expired gitu kan, itu Chromebook lama dan memang harganya dijual harga murah kayak gitu kan. Nah kayak gitu bro. Nah seperti itu. Jadi ini sebenarnya konsepnya sama ya, tidak terlalu jauh beda. Misalnya di Windows, kalau kalian lihat Windows itu kan Windows juga sama gitu ya teman-teman. Dia kan ada Windows 7, Windows 8, terus Windows 9, Windows 10, Windows 11. Biasanya kalian akan dapat free upgrade itu kalau misalnya dalam waktu tertentu ya, ketika OS yang terbaru itu muncul gitu ya teman-teman. Kalau udah melebihi tenggat waktu itu biasanya udah nggak bisa di-upgrade lagi atau harus bayar gitu ya teman-teman untuk upgrade. Contoh untuk Windows 10 kemarin punya aku misalnya gitu kan, itu ada upgrade ya. Jadi pas waktu Windows 11 itu dia ada di situ, itu muncul itu pemberitahuan dia bisa upgrade. Jadi menyesuaikan perangkat juga bro. Jadi kita bisa langsung upgrade ke Windows 11 kayak gitu dan gratis. Nah ya contohnya seperti itu teman-teman. Sama, itu kan mainnya versi ya teman-teman. Kalau di sini dia ada tenggat waktu juga. Dia sampai, kalau contohnya untuk Samsung Chromebook 4 ini sampai 2027. Nah, melewati itu dia sudah tidak mendapatkan update. Kalau misalnya peraturannya tidak berubah ya teman-teman. Kalau berubah atau misalnya update-nya selamanya sampai si perangkatnya ini dia udah nggak support lagi ya, itu malah lebih keren sih. Tapi kalau misalnya di sini 2027 katakanlah itu sudah berhenti ya, maka ya udah itu. Jadi si Chromebook ini dia mendapatkan berbagai macam fitur ya sampai itu. Misalnya di sini fiturnya udah ada fitur recording dan lain sebagainya, ya udah itu ada, tetap ada teman-teman. Jadi tidak expired begitu aja gitu ya, atau Chromebooknya tinggal blank. Enggak gitu ya teman-teman, dia masih bisa digunakan sama kayak di Windows juga. Kalau di Windows kan dia ada support yang dihentikan ya teman-teman ya. Jadi kan biasanya setiap versi itu ada supportnya ya, ada dukungannya dari pihak Windowsnya ya, dari pihak Microsoft. Nah kalau udah terlalu jauh, misalnya di sini kan udah Windows 2000, udah Windows 11 ya, Windows 7 sudah berhenti supportnya teman-teman. Jadi udah nggak ada pembaruan lagi. Nah kayak gitu ya, diberhentikan. Kalau udah nggak ada pembaruan ya sudah mentok di situ gitu ya teman-teman. Seperti itu. Jadi fitur yang kalian dapatkan ya udah itu aja gitu ya. Nah tapi kalau misalnya masih running atau masih ada support ya, nanti akan ada pembaruan fitur lagi gitu ya. Nah terutama di sini ya, misalnya di sini Windows 11 ini kan masih running ya, Windows 11 ya kayak gitu bro ya. Windows 11 kan masih running ini, jadi dia masih ada update fitur terbaru kayak gitu kan. Nah buat kalian yang ikutan ke uji coba insider itu ya Windows kan juga biasanya akan mendapatkan informasi terbaru gitu kan, tentang pembaruan kayak gitu. Ini juga sama untuk Chromebook sendiri juga sama. Ini juga ada yang tester ya teman-teman, tester jadi di versi developer gitu ya. Jadi kita harus ke versi developer terus langsung kita ke mode kanari kayak gitu kan. Jadi untuk mendapatkan bocoran-bocoran fitur-fitur terbaru lebih cepat gitu ya teman-teman. Nah tapi kalau misalnya kalian gunakan kayak gini, gunakan untuk bekerja ya nggak bisa lah teman-teman. Itu kan fungsinya untuk tester aja, jadi benar-benar tidak stabil gitu ya. Kalau misalnya kalian gunakan bekerja ya pakai yang stabil kayak gini, seperti itu bro. Untuk waktu support kalau misalnya kita lihat ya mirip-mirip sih teman-teman ya. Jadi kalau kalian itu lihat Windows 10 ke Windows 11 itu kan jangka waktunya kan bahkan sampai 5 tahunan ya kalau nggak salah, lebih ding. Jadi kan dari 2016 aku lupa ya, 2000 berapa ya, 15 kalau nggak salah ya, Windows 10
pas rilis gitu ya, Windows 10 dan Windows 11 itu yang kemarin ya, dari 2021 atau. Jadi kalau misalnya kita rank tahun itu paling enggak ada 5 tahunan ya, 5 tahunan, dan ini ya sama aja di sini ya. Si Chromebook ini dia juga sama kan, dari 2019 sampai 2027, berarti 7 tahun teman-teman. Ranknya 7 tahunan. Ya sama sebenarnya ketika perubahan versi perangkat lunak lain, bahkan untuk distro Linux pun juga mirip ya teman-teman. Tapi yang LTS ya, LTS itu biasanya yang long term support 5 tahun minimal ya biasanya untuk ganti versi gitu kan teman-teman. Seperti itu ya, sama aja teman-teman. Ini sebenarnya dari sudut pandang ini dia bisa ditarik ke Windows, bisa ditarik ke Linux, ke Chromebook kayak gini gitu ya teman-teman, karena semuanya itu sama sistem operasi gitu, sistem operasi aja gitu. Itu bukan ke hardware gitu ya teman-teman. Hardware itu berbeda lagi ya. Hardware ini menentukan bagaimana sebuah sistem operasi itu dia dapat berjalan secara maksimal gitu ya teman-teman. Itu hardwarenya gitu. Jadi kalau misalnya Chromebook lemot, jangan dipukul rata semuanya bro. Jadi kita lihat dulu spesifikasinya gitu kan, katakanlah kayak gitu. Spesifikasinya seperti apa, Windowsku lemot kayak gitu. Jadi tidak dipukul rata semuanya. Kok semuanya lemot ya, tinggal kita lihat dulu hardwarenya kayak apa bro. Ya kayak gitulah bro. Jadi hardware itu memang memegang peranan penting untuk menyokong si software ini teman-teman ya. Hardware software itu berjalan berdampingan teman-teman, keduanya itu ya gitu. Tanpa hardware software tidak bisa berdiri. Tanpa software, hardware itu hanyalah sesuatu yang tak bermanfaat atau tak berguna sama sekali ya. Jadi harus ada dua-duanya. Terus bagaimana penggunaan Linux di Chrome OS, di Chromebook? Oke, sebenarnya ini Chromebook ini memang aslinya adalah Chrome OS ya teman-teman. Walaupun Chrome OS itu juga dia memiliki basis Linux ya, basis Linux. Nah, tetapi di sini untuk Linux yang ada di sini, kalau kalian lihat ini, oke, Linux yang ada di sini tuh kalau di Windows itu macam subsistem teman-teman. Nah, di sini ya. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kalau di Windows itu kan kalian kalian bisa mengaktifkan ini ya teman-teman ya, WSL, Windows Subsystem Linux. Nih, kita akan coba lihat di sini. Ini penjelasannya langsung ya, teman-teman di sini. Perombakan besar arsitektur yang mendasari dan menggunakan teknologi virtualisasi dan kernel Linux untuk mengaktifkan fitur-fitur baru. Ya, jadi dia itu kayak ya bisa dikatakan kayak sama, hampir-hampir mirip. Nah, ini ya MNT, menemukan drive lokal, MNT bawa folder misalnya C, jadi ini virtual. Jadi kalau misalnya di sini ada WSL kayak gini, itu aslinya memang Windows teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian bilang sistem operasi aslinya adalah Windows. Nah, di situ ada Linux, itu berupa kayak virtualisasinya ya. Jadi subsistem, makanya dinamakan subsistem. Jadi ada di bawahnya OS asli gitu ya teman-teman, seperti itu. Jadi yang utama tetap Windows. Nah, sama di sini ya Chromebook. Jadi yang utama itu tetap Chrome OS, dan Linux yang ada di sini ini kan kayak virtualisasi teman-teman. Nah, seperti itu, dibungkus dalam bentuk kontainer ya, di kontainer. Jadi kayak ada pembungkus kayak gitu ya, sehingga ketika kalian menggunakan atau bereksperimen di Linux dan terjadi kerusakan di Linux, itu tidak mempengaruhi di OS, di Chrome OS-nya yang keseluruhannya ada di sini nih teman-teman. Jadi hanya ini yang ada di sini, dan kalian bisa menghapus Linux yang ada di sini kapan saja bro, seperti itu. Dan kalau dibandingkan dengan WSL ya sama-sama mirip gitu ya teman-teman ya, konsepnya sama. Jadi dia di bawah sistem utamanya gitu ya. Dan ini apakah ini Linux natif? Bukan, ini bukan natif ya. Kalau natif itu kalau misalnya kalian itu pakai distro Linux gitu ya, misalnya Debian gitu, seperti yang kita bahas di channel kita gitu ya. Ya, dari mesinnya kalian itu Debian, pakai Debian 11 ya, itu Linux natif itu ya, asli langsung gitu ya teman-teman ya. Gitu teman-teman. Jadi bukan virtualisasi. Nah, lalu bagaimana kalau Debian itu diinstal di VirtualBox? Ya itu bukan
bukan asli lagi, itu udah virtualisasi kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu ya dibedakan tentang hal itu. Nah, jadi kira-kira ya hampir sama ya teman-teman. Itu udah beberapa pertanyaan yang bisa kita coba sampaikan di sini tentang Chromebook, PC Windows, laptop Windows kayak gitu. Kira-kira seperti itu dan tidak jauh beda teman-teman. Cuman masalah kompatibilitas untuk software yang kalian pakai aja. Kalau misalnya kalian pengen migrasi ke Chromebook, kalian sesuaikan dulu bro tentang workflow kalian. Jadi bagaimana pekerjaan kalian gitu ya. Software apa aja yang biasa kalian pakai di Windows kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau transformasi ke Chromebook ya teman-teman ya. Kalau kebanyakan adalah software yang dia tidak bisa berjalan di Linux secara langsung ya, atau tidak menyediakan versi Linux-nya ya, itu susah. Jadi memang Chromebook bukan pilihan kalian yang tepat. Nah, tetapi kalau misalnya semuanya ternyata ada yang versi Linux, bisa pakai Chromebook gitu, bro. Atau kalau misalnya semuanya itu online, ya jelas itu bisa, teman-teman. Ya. Atau kalau misalnya semua berkaitan dengan Google, ya jelas itu malah bisa banget itu kalian pakai Chromebook, cocok banget gitu ya. Seperti itu. Intinya kayak itu ya tadi yang perlu tak notice, yang perlu tak tekankan. Sebelum kalian beli itu kalian perlu pahami benar-benar teman-teman apa yang kalian beli, jadi sesuai kebutuhan kalian apa enggak. Terus benar-benar kalian coba untuk research ya, jadi jangan langsung kalian lihat deskripsi dari si pembelinya, penjualnya itu langsung kalian beli kayak gitu. Kalian coba lihat reviewnya, terus kalian lihat beberapa varian yang lain atau dari penjual-penjual lain, kalian bandingkan kayak gitu kan, seperti itu. Nah biasanya kalau di video-video kita itu pas kita bahas sesuatu kita kasih link ya teman-teman, kasih link pembelian. Nah terus yang keempat masalah spesifikasi juga bro. Spesifikasi ini penting banget teman-teman. Kalau misalnya kalian pakai software yang dia itu ada spesifikasi minimal tertentu, kalian bisa lihat spesifikasi si Chromebooknya. Karena kalau kita lihat yang kemarin ya teman, yang kemarin kan juga Chromebook juga ada berbagai macam variasi lainnya gitu ya untuk spesifikasinya, termasuk prosesor, RAM, SSD, dan itu pilihan-pilihan lainnya gitu ya teman-teman. Spesifikasi ini penting ya teman-teman ya. Jadi tentu kalian tidak bisa memaksakan pekerjaan yang dia itu minimal pakai prosesor i7 misalnya atau i5 gitu ya. i5 minimal dengan RAM minimal 8 GB, kalian paksakan di Celeron ya nggak bisa juga gitu ya. Jadi kalian perlu perhatikan spesifikasinya juga teman-teman, kalian bandingkan. Jadi biar tidak tidak sia-sia kalian udah beli kayak itu malah nggak, loh kok ini kayak gini, tidak sesuai dengan harapan kayak gitu teman-teman. Makanya kayak gitu teman-teman sebelum kalian beli. Oke, kira-kira seperti itu yang bisa kita sampaikan di pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.